Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, gunakan waktumu dengan benar. Gunakan waktumu dengan benar. Saudara, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Dan dia berjanji bahwa anak-anaknya akan menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Tetapi, hal itu tidak terjadi begitu saja. Untuk mewujudkannya, selain kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita harus hidup bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Seperti khotbah saya minggu lalu, kita juga harus hidup dengan menggunakan waktu yang kita miliki dengan cara yang benar. Ingat, waktu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Berbicara soal waktu, apa saja yang harus kita ketahui dan kita sadari agar kita dapat menggunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan cara yang benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, subtema yang saya buat, gunakan waktumu dengan benar, itu akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari saat ini. Yang pertama, setiap waktu ada batasnya. Setiap waktu ada batasnya. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa setiap waktu ada musim dan batasnya. Dan semua manusia, baik orang yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan, memiliki waktu yang sama dan terbatas, yaitu 24 jam sehari. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita hidup dengan menggunakan yang terbatas ini dengan cara yang benar, yaitu dengan melakukan hal-hal yang produktif dan berguna sesuai dengan visi dan panggilan kita masing-masing. Jadi berhentilah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara perhatikan baik-baik. Poin pertama ini menekankan bahwa setiap waktu ada batasnya. Artinya, segala sesuatu di dalam alam ini dan segala sesuatu dalam kehidupan manusia
berada di bawah satu rangkaian rencana. Berada di bawah satu rangkaian rencana. Ada masa yaitu suatu periode yang ditetapkan untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Dan ada waktu, yaitu kejadian yang ditentukan sebelumnya untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Jadi semua kejadian yang kita lihat atau yang kita dengar memang sepertinya terjadi secara kebetulan. Tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar. Di mana seluruh kehidupan, termasuk aktivitas manusia, adalah bagian dari sebuah siklus yang sudah ditentukan. Pengkhotbah dalam tulisannya mengungkapkan pasangan-pasangan dari berbagai hal yang menurutnya bahwa dari setiap masing-masing pasangan itu ada masanya. Perhatikanlah yang dikatakan pengkhotbah dalam ayat 2 sampai dengan ayat 8. Masing-masing berisi dua pasang hal yang bertentangan. Saya akan baca ulang. Lahir, meninggal, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri, mencari, merugi, menyimpan, membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, berbicara, mengasihi, membenci, perang, damai. Saudara, maksud dari pengkhotbah menulis semua ini adalah bahwa semua kejadian dalam alam ini dan semua kejadian yang berhubungan dengan manusia telah diatur oleh Tuhan dalam ritme yang demikian. Bahwa seseorang akan lahir ke dunia, tetapi juga saat waktu kematiannya tiba, ia akan meninggalkan dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya, hidup manusia sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan jika hal ini dilakukan dengan benar, hidup manusia pasti menjadi teratur di tangan Allah, aman, terpola, dan punya makna. Atau dengan kata lain, jika kita hidup dengan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan, di mana aturan-aturan itu bisa kita lihat lengkap dan ada tertulis dalam firman-Nya, maka hidup kita akan menjadi teratur, aman, terpola, dan punya makna atau punya arti yang penting. Sebagai contoh, dalam sehari yang terdiri dari 24 jam, Tuhan telah mengatur waktu di dunia dengan membagi hari menjadi siang dan malam. Agar kita manusia bisa menggunakan waktu untuk istirahat tidur, agar tubuh kita kembali dipulihkan. Dan jika kita melanggar apa yang sudah Tuhan atur itu, maka tubuh kita akan terganggu kesehatannya. Ingat, Tuhan tidak bermaksud menjadikan kita seperti robot. Tidak. Artinya, kita sebagai manusia tetap memiliki kehendak bebas. Tetapi dengan mengatur hidup manusia sedemikian rupa, justru Allah mau menolong kita agar kita dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita tahu bahwa kehendak Allah adalah sempurna. Amin. Pengkhotbah berkata, Allah membuat indah segala sesuatunya pada waktunya. Kekasih dalam Tuhan, kepada manusia Allah memberikan pengertian berupa akal dan pikiran yang melebihi ciptaan yang lainnya. Juga dalam hal menikmati hidup ini. Jadi seharusnya dengan menyadari bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah dan diatur oleh sesuai dengan kehendaknya, kita dapat belajar mengakui ketergantungan kita kepada Allah
di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan dengan melihat semua ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah punya rencana yang kekal, yang mencakup semua kegiatan dari semua manusia di muka bumi ini. Untuk itu, kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan kudus. Dan membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencananya bagi kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan menggunakan waktu kita dengan cara yang benar. Sehingga kita tidak keluar dari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara berangan-angan dan berbicara dalam hati? Sekiranya bisa, saya ingin memutar sang waktu kembali untuk saya dapat mengulang beberapa peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang menyenangkan di masa lampau, dan kemudian saya dapat memperbaikinya atau mungkin mengalaminya sekali lagi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Setiap waktu ada batasnya. Dan yang dimaksud dengan segala sesuatu dalam ayat-ayat ini meliputi pertama, kegiatan sehari-hari. Seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung, merugi. Dan yang kedua, melibatkan perasaan. Seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, berdiam diri. Dan yang ketiga, meliputi peristiwa kehidupan. Seperti lahir, meninggal, perang, damai. Oleh karena itu, saudara, menurut Raja Salomo, tindakan yang terbaik untuk menyikapi waktu hidup ini adalah dengan berlaku bijak. Gunakan waktumu dengan benar. Orang bijak menurut ayat-ayat ini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan merupakan kehendaknya yang terbaik. Dan yang penting untuk diingat, Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali masa hidup kita itu lewat, maka ia tidak akan pernah kembali lagi. Hal yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai dengan 15. Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita mengharapkan cara, hasil, dan waktunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal seharusnya kita menyadari bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, bukan waktu kita. Sebab Allah kita Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jadi kita harus dapat mempercayai bahwa rancangan Tuhan merupakan kehendaknya yang terbaik. Meski terkadang, tanda kutip, sakit kita rasakan. Dan orang yang dapat mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendaknya yang terbaik akan dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya. Saudara, Allah telah menempatkan dalam hati kita sebagai orang percaya
suatu keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal-hal duniawi. Kita ingin hidup selamanya, dan sementara menemukan nilai-nilai kekekalan di dalam kegiatan-kegiatan hidup di dunia ini, sehingga kita tahu bahwa hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekuler, dan semua kesenangan di dunia ini tidak akan pernah dapat memuaskan kehidupan kita sepenuhnya. Kekekalan itu artinya Allah memberikan hati manusia kemampuan. Allah memberi hati saudara dan saya kemampuan, di mana dengan pikiran kita dapat memikirkan waktu dan kelanjutan yang ada pada setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Poin ini menekankan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan di dalam Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, Allah telah mengatur segala kejadian dalam hidup ini menurut kehendaknya. Dia juga telah memberi manusia akal budi atau pikiran yang bisa melihat setiap kejadian-kejadian sehari-hari, bahkan sampai kehidupan yang lebih luas. Meskipun demikian, akal budi manusia terbatas, sehingga tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Manusia tidak akan pernah dapat menjawab semua peristiwa kehidupan. Allah telah memberi manusia daya nalar, tetapi Allah tidak memberi cukup manusia untuk dapat membuka semua misteri. Jadi percayalah bahwa masa hidup kita ini ada dalam perhitungan Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu menjadi indah bagi kita. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir, waktu adalah pemberian Allah. Waktu adalah pemberian Allah. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu adalah anugerah dari Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih ia miliki di dunia yang fana ini. Dan setiap orang, firman Tuhan berkata, telah berdosa. Dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Kematian adalah hukuman atas dosa. Tetapi menurut pengkhotbah, kematian merupakan suatu peristiwa yang wajar bagi manusia. Kesalehan dan kebajikan sekali-kali tidak berpengaruh terhadap kematian. Semua orang ketika waktunya tiba, ia akan mengalami kematian. Karena itu sadarilah bahwa waktu adalah pemberian Allah. Gunakan waktumu dengan benar. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya hanya untuk memuliakan Allah. Jadi kesimpulannya saudara, gunakan waktumu dengan benar. Itu akan dapat kita wujudkan jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa pertama, setiap waktu ada batasnya. Setiap waktu ada batasnya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, waktu adalah pemberian Allah. Waktu adalah pemberian Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selagi nafas kehidupan masih tetap Tuhan percayakan kepada kita, hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Taatilah seluruh perintah Allah. Gunakan waktumu dengan benar.
Tidak ada kata terlambat untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini yang mengingatkan kami, supaya kami menggunakan waktu kami dengan cara yang benar, sehingga hidup kami semakin menjadi seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati jemaat-Mu. Engkau sudah memberkati para pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi di negeri kami tercinta. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami boleh bangkit kembali menjadi bangsa yang sejahtera untuk rakyatnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.